tuh apa sih sebenarnya gitu ya. Jadi izinkan saya sedikit memperkenalkan. Nah, Yayasan Mitra Netra ini adalah sebuah lembaga non-profit ya yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan partisipasi tunanetra di tengah masyarakat. Ya, Mitra Netra sudah berdiri sejak tahun 1991. Nah, itu berarti di tahun ini kan sudah 33 tahun ya, teman-teman semuanya. Cukup panjang perjalanannya dan tentu saja di 33 tahun ini sangat banyak program dan layanannya Mitra Netra yang sudah dilakukan, dijalankan untuk teman-teman tunanetra di seluruh Indonesia, baik secara offline ataupun online. Itu ada apa aja program dan layanannya? Ya, yang pertama, kita punya kursus komputer bicara untuk tunanetra ya. Eh, jadi teman-teman tunanetra sekarang sudah bisa mengoperasikan komputer dengan bantuan perangkat lunak pembaca layar atau screen reader gitu ya. Jadi teman-teman tunanetra yang pengen belajar komputer bisa nih di Mitra Netra. Programnya dari dasar banget, dari mengetik 10 jari ada, juga ada dari belajar Microsoft Office, kemudian nanti belajar internet dasar gitu ya, sampai kemudian sekarang kita punya program komputer, belajar komputer untuk computer programming. Jadi kalau teman-teman tunanetra ada yang cita-citanya pengen jadi programmer, pengen kerja jadi programmer, bisa banget sekarang belajarnya bisa di Mitra Netra juga. Gitu ya. Yang kedua, ada apa? Programnya Mitra Netra ini juga berkaitan dengan tema kita hari ini. Mitra Netra punya perpustakaan yang menyediakan buku-buku dalam format yang aksesibel untuk tunanetra, seperti buku braille, buku audio, buku elektronik dalam format EPUB yang bisa didapatkan, diunduh di Pustaka Mitra Netra. Ya, pustaka.mitranetra.or.id sana ya. Nah, kemudian ada apa lagi? Ada pendampingan belajar untuk anak-anak tunanetra usia sekolah ya, seperti belajar bahasa Inggris, matematika, ataupun mata pelajaran sekolah lainnya. Gak cuma untuk yang sekolah, untuk yang ingin bekerja, tunanetra pengen bekerja juga ada programnya ya di Mitra Netra di bidang ketenaga kerjaan. Jadi Mitra Netra ini juga mengupayakan untuk penganekaragaman atau diversifikasi pekerjaan untuk tunanetra ya. Kita berharap di masa mendatang tunanetra akan punya pekerjaan yang lebih variatif ya, punya profesi yang bermacam-macam gitu ya. Jadi program-programnya di bidang ketenagakerjaan juga kita jalankan. Di antaranya ada bimbingan konseling ya, ada bimbingan konseling konseling untuk bimbingan karir untuk tunanetra. Jadi kalau teman-teman tunanetra masih bingung nih mau kerja apa gitu ya, bisa konseling di Mitra Netra. Gitu. Kemudian ada juga untuk persiapan memasuki dunia kerja ya. Mitra Netra punya pre-employment soft skill training untuk mahasiswa tunanetra. Tuh, silakan yang usia mahasiswa mau menyiapkan diri masuk dunia kerja bisa ikutan trainingnya. Kemudian juga ada penempatan tenaga kerja tunanetra ya di perusahaan. Jadi Mitra Netra nggak cuma mendampingi tunanetra yang pengen bekerja, tapi juga mendampingi perusahaan yang ingin punya karyawan tunanetra. Kira-kira gimana ya caranya berinteraksi sama tunanetra, apa yang perlu dipersiapkan di perusahaan, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi Mitra Netra mendampingi dua belah pihak, dari tunanetranya juga dari perusahaannya gitu ya. Nah, masih banyak lagi programnya Mitra Netra yang lain, tapi kan kalau saya jelaskan semua di sini panjang banget ya, waktu kita nggak cukup. Jadi silakan teman-teman, Bapak Ibu semua, kalau ingin tahu lebih lanjut, nanti bisa cek website kami di www.mitranetra.or.id, follow Instagramnya di @mitranetra dan Facebooknya Mitra Netra juga. Boleh DM ke Instagram ya, ada admin kami yang mau bisa menjawab pertanyaan teman-teman gitu ya kalau mau cari informasi lebih lanjut tentang programnya Mitra Netra. Kita juga punya channel YouTube di Yayasan Mitra Netra. Silahkan di-subscribe bagi yang biasa di YouTube aktifnya gitu ya. Nah, itu dia sedikit tentang Yayasan Mitra Netra. Nah, sekarang saya akan segera memasuki sesi diskusi kita tentang penggunaan buku EPUB audio di Pustaka Mitra Netra. Jadi sebenarnya Mitra Netra ini sudah mencoba untuk memindahkan peminjaman buku ya, audio yang tadinya di perpustakaan offline atau luring ke perpustakaan online atau daring ya sejak pandemi. Tapi saat itu cukup banyak tantangan yang dialami dan di tahun 2024 ini Mitra Netra menemukan solusinya nih, gimana caranya teman-teman tunanetra bisa menikmati buku audio melalui perpustakaan daring gitu ya. Nanti gimana caranya nanti akan dijelaskan oleh narasumber kita
Nah, sebelum itu, nih saya akan menyerahkan, sebelum saya menyerahkan waktu dan tempat kepada narasumber kita, saya ingin menyampaikan dulu nih sama teman-teman. Jadi, kita punya saldo dompet digital untuk 4 orang penanya terbaik gitu ya. Jadi nanti silakan teman-teman ikuti diskusinya. Kemudian di sesi tanya jawab silakan ikut bertanya. Nanti admin akan memilih pertanyaan-pertanyaan yang menarik untuk mendapatkan saldo dompet digital 50.000 untuk masing-masing orang gitu ya. Ada 4 orang nanti yang akan kami pilih gitu ya. Untuk itu kita segera masuk ke sesi diskusi kita. Ada Mbak Indah Lutfiah selaku Kabak Produksi Buku dan Perpustakaan di Mitra Netra, kemudian juga ada Mas Budi dan Mulyana sebagai admin dari Pustaka Mitra Netra gitu. Silakan Mbak Indah. Halo, Assalamualaikum. Terima, Waalaikumsalam. terima kasih Kak Dani eh, setelah mengenalkan kami dan telah mengizinkan kami, saya dan Kak Budi untuk menjadi bagian dari bincang daring ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Aduh, senang sekali Selamat pagi pagi. ini ketemu dengan Pagi. teman-teman baru gitu ya kan. Di sini ada 60 peserta yang join di bincang daring ini. Ya, saya Indah atau kalau teman-teman yang sudah mengenal saya suka memanggilnya Mbak Indah gitu kan. Di Mitra Netra sebagai kepala bagian yang tadi sudah dikenalkan oleh Kak Dani. Jadi produksi buku eh, di Yayasan Mitra Netra itu memang dibuat menjadi tiga, ya kan, tiga format. Ada Braille, EPUB, dan audio. Sudah tahu semuanya ya, kalau yang sudah menjadi anggota di Perpustakaan Mitra Netra. Nah, Perpustakaan Mitra Netra kan juga ada dua, ada yang offline dan ada yang online. Lalu eh, kebijakannya, semua sekarang buku-buku ini ada yang kita prioritaskan menjadi buku Braille. Kalau untuk buku Braille yang memang memerlukan simbol-simbol khusus, seperti untuk buku pelajaran eksakta, ya bahasa Inggris, seperti itu untuk yang masih bersekolah atau buku cerita anak-anak. Nah, untuk buku-buku lainnya itu kita buat menjadi format, ada yang format EPUB dan ada juga yang format audio. Nah, di perpustakaan online, Pustaka Mitra Netra ini, ya, eh, merupakan perpustakaan buku digital dalam bentuk format EPUB, Electronic Publication, dan audio atau buku bicara digital. Ya, jadi perpustakaan ini bisa diakses oleh semua tunanetra yang ada di Indonesia. Bisa menggunakan aplikasi pembaca layar melalui komputer ataupun melalui smartphone. Nah, untuk nanti bagaimana cara menggunakan menggunakan bukunya ini yang dapat diakses oleh pembaca layar, itu nanti akan dijelaskan oleh Kak Budi. Buku-buku yang ada di Pustaka Mitra Netra ini itu berbagai macam. Ada yang buku pelajaran, ada juga untuk buku perguruan tinggi, buku non-fiksi, buku fiksi, itu semuanya tuh ada di di Pustaka Mitra Netra. Tapi memang masih terbatas, ya, gitu. Dan apakah buku-buku ini merupakan buku-buku pilihan dari tim produksi Mitra Netra atau dari tim Mitra Netra saja? Oh, tidak. Sebagian besar buku-buku yang ada di Pustaka Mitra Netra ini adalah permintaan dari teman-teman tunanetra. Jadi, kalau memang ada dari teman-teman yang mengikuti bincang daring di sini, atau kalian bisa menginfokan ke teman-teman yang lain, kalian tuh ingin buku yang kalian inginkan, tapi belum ada nih di Pustaka Mitra Netra. Apakah boleh mengajukan permintaan gitu ya kan? Itu silahkan saja, ya kan? Baik itu buku pelajaran ataupun buku yang non pelajaran. Silahkan di Pustaka Mitra Netra juga ada link permintaan buku, ya kan? Request atau kalian mengirimkan langsung bukunya ke Mitra Netra. Nanti disertakan apakah bukunya ini
mau dibuat menjadi format EPUB atau maupun format audio. Tapi memang kami itu ada kebijakan untuk buku-buku yang berformat audio itu diprioritaskan untuk buku-buku yang memerlukan intonasi, ya kan? Jadi seperti buku-buku yang fiksi, itu kan lebih enak ya kalau dibacakannya oleh suara manusia. Karena yang berformat audio ini dibacakan ulang oleh manusia gitu ya kan. Jadi di situ ada intonasinya. Ya kalau misalnya ceritanya itu lagi sedih, dia ikut nangis gitu pembacanya. Kalau misalnya ceritanya itu lagi bahagia gitu ikut tertawa gitu ya kan. Itu jadi kan lebih enak ada emosinya dibandingkan dengan yang dibacakan oleh pembaca layar. Nah, tapi kalau buku-buku yang non fiksi itu bisa itu diprioritaskan untuk dibuatnya menjadi format EPUB seperti itu. Nah, untuk buku pelajaran yang bersifat sosial itu juga bisa dibuat menjadi format EPUB. Jadi, teman-teman yang masih bersekolah atau yang menjadi mahasiswa atau guru gitu ya kan, yang mengajar, itu juga bisa memanfaatkan buku-buku pelajaran yang ada di Pustaka Mitra Netra. Dan memang sampai sekarang pun juga kami tetap membuat buku-buku, apalagi sekarang lagi kurikulumnya kurikulum Merdeka ya, gitu. Nah, itu masih kami selalu memproses buku-buku pelajaran yang kurikulum Merdeka ini ke dalam format EPUB seperti itu. Nah, terus kalau misalnya gini, eh, bisa nggak untuk pembuatan, kita mengajukan pembuatan buku itu berapa lama gitu ya kan? Nah, untuk berapa lamanya ini, itu tergantung dari banyaknya antrian yang ada, yang masuk ke dalam produksi, seperti itu. Nah, untuk buku IPAB, untuk teman-teman yang baru bergabung gitu ya kan, yang belum menjadi anggota Pustaka Mitra Netra. Kok tadi ada buku IPAB, ada buku audio, kan dua-duanya tuh sama aja gitu ya kan, sama aja dalam bentuk audio. Jadi buku IPAB atau buku Electronic Publication ini di dalam bentuk teks dan dibacakan oleh pembaca layar yang ada di komputer atau di smartphone kalian gitu. Nah, kalau untuk buku audio ya kan atau buku bicara digital ini ini dibacakan oleh suara manusia. Jadi sebelumnya memang buku audio ini dalam bentuk CD ya kan yang itu hanya bisa diakses oleh perpustakaan offline yang ada di Mitra Netra, tapi semenjak yang tadi Kak Dari juga bilang semenjak pandemi akhirnya kita eh, menginputnya di dalam pustaka Mitra Netra. Nah, kalau untuk buku IPUB ini bisa di-download gitu ya kan. Tapi kalau untuk buku audio itu didengarkan melalui streaming. Dan untuk penjelasan lebih lanjutnya nanti akan dijelaskan oleh Kak Budi bagaimana cara mengaksesnya seperti itu, gitu kan. Dan bagi teman-teman yang belum mendaftar di Pustaka Mitra Netra, silakan kalian mendaftar ya di Pustaka Mitra Netra, mengisi ya kan di formulirnya dan satu hal yang perlu teman-teman ingat ketika kalian mendaftar menjadi anggota Pustaka Mitra Netra untuk mematuhi peraturan yang ada di dalam persyaratan. Jadi tidak menggandakan, tidak mempublikasikan atau memperjualbeli gitu ya kan, atau meminjamkan filenya nih kalian udah download gitu ya kan, terus kalian pinjemin ke teman kalian gitu ya kan, itu tidak disarankan. Sebaiknya kalian menyarankan teman kalian itu untuk mendaftar menjadi anggota Pustaka Mitra Netra. Jadi bukan kalian yang meminjamkan, tapi kalian menyarankan teman kalian itu untuk mendaftar menjadi anggota Pustaka Mitra Netra. Karena di sini di persyaratan itu ada poin yang tidak menggandakan, mempublikasikan, memperjualbelikan dan atau memindahtangankan buku yang diunduh dari Pustaka Mitra Netra kepada pihak lain, meskipun sesama penyandang disabilitas netra atau penyandang keterbatasan membaca. Gitu. Jadi
kalian sudah mematuhi untuk tidak mempublikasikan, tidak menggandakan atau memindah tangankan buku yang sudah kalian download ke orang lain, kalian hanya menyarankan saja. Dan ketika kalian melakukan itu, yang rugi adalah teman-teman. Eh, ya kan? Karena kalian sudah berjanji untuk tidak melakukan hal seperti itu, gitu kan, kepada mitra-mitra. Dan kalian eh, diharapkan mentaati seperti itu. Dan mitra pustaka mitra netra ini senang sekali kalau semakin banyak anggota atau tunanetra yang menjadi anggota di pustaka mitra netra. Oke. Lalu untuk bagaimana sih cara menggunakan, ya kan, cara mengunduhnya, dari cara mendaftarnya, cara mengunduhnya, terus cara memutar eh, format EPUB-nya atau yang format audionya gitu ya kan, atau kendala-kendala lainnya itu nanti akan dijelaskan oleh teman saya Kak Budi Darmulyana. Oke, silakan Kak Budi. Iya, halo, terima kasih Mbak Indah. Ya, melanjutkan penjelasan Mbak Indah tentang buku-buku yang diproduksi oleh Mitra Netra. Seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa ada tiga jenis buku yang diproduksi oleh Mitra Netra, yaitu buku Braille, kemudian EPUB. EPUB itu berupa teks yang diakses menggunakan screen reader. Ada juga buku audio format DAISY. Nah, format DAISY ini yang biasanya mungkin teman-teman atau Bapak Ibu yang dikirimi dari Mitra Netra ke sekolah, ke lembaganya masing-masing dalam bentuk CD itu formatnya berupa DAISY. Nanti di play di dalam player atau player khusus untuk pemutar DAISY. Nah, saat ini untuk buku-buku audio selain diakses dalam format DAISY juga diakses dalam format EPUB. Jadi formatnya sama, baik EPUB text yang dibacakan oleh menggunakan screen reader maupun EPUB audio. Nah, itu langsung berupa rekaman manusia. Nah, untuk buku Braille itu seperti disampaikan Mbak Ina sebelumnya diprioritaskan untuk buku-buku eksakta dan bahasa asing atau untuk seperti Quran atau bahasa Inggris dan lain sebagainya. Itu disarankan menggunakan Braille atau bagi anak-anak yang tingkat dasar yang baru belajar membaca. Nah, untuk buku-buku Braille kita ada perpustakaan KB Online, jadi Komunitas Elektronik Braille Indonesia. Nah, di mana anggotanya adalah guru-guru atau sekolah-sekolah yang mempunyai printer Braille. Jadi kita upload file Braille yang siap cetak tersebut ke dalam perpustakaan KB Online, kemudian nanti sekolah-sekolah yang sudah menjadi anggota perpustakaan tersebut dapat mendownload file yang siap cetak tadi, kemudian dicetak ke printer Braille masing-masing di daerah-daerahnya. Karena setiap sekolah kemungkinan atau guru-guru tidak semua yang mampu membuat master file Braille, terutama untuk buku-buku eksakta, matematika, dan lain sebagainya. Nah, untuk Pustaka Mitra Netra, nah, Pustaka Mitra Netra ini berdiri sejak 2016 ya, 2016. Nah, di mana pada waktu itu buku-buku yang diupload ke pustaka tersebut baru buku IPA format teks yang diakses menggunakan screen reader atau pembaca layar seperti NVDA atau JAWS di komputer atau bisa diakses juga di Android menggunakan TalkBack. Kemudian bisa juga diakses menggunakan iPhone menggunakan voice over. Nah, saat ini tahun 2023 akhir Mitra Data sudah mencoba memformat buku audio DAISY menjadi EPUB audio agar dapat didownload. Karena sebelumnya buku audio Daisy yang diupload ke Pustaka Melaneta itu bentuknya Daisy, hanya diakses secara streaming di menggunakan web. Nanti kita demokan ya penggunaannya supaya bagi teman-teman yang belum mendaftar ada gambaran sehingga nanti bisa menggunakannya lebih mudah. Nah, untuk buku EPUB audio ini oh, sebelumnya untuk buku Daisy banyak keluhan dari pengguna karena bentuknya diakses secara streaming, kadang
terputus-putus atau audionya loncat-loncat ke bab berikutnya. Nah, ini kemungkinan karena koneksi internetnya yang kurang stabil karena diakses secara streaming atau satu buku diakses secara bersamaan dalam waktu yang sama. Itu kemungkinan yang mengakibatkan navigasi audio tersebut tidak stabil. Nah, maka dari itu solusi yang dilakukan Mitra Netra yaitu mengalih formatkan dari format DAISY tersebut ke dalam EPUB audio. Nah, bagi teman-teman yang belum mendaftar, disarankan mendaftar ya, karena agar tidak disalahgunakan oleh teman-teman yang bukan tunanetra ya, supaya tidak melanggar hak cipta. Karena buku-buku yang ada di Pustaka Mitra Netra ini buku-buku umum dengan penerbit dan pengarang yang berbeda-beda. Nah, perlu diketahui bahwa Mitra Netra itu sudah terdaftar dari Kemenkumham ya, difasilitasi akses sehingga bisa memproduksi buku-buku atau mengalihurufkan buku-buku dari buku cetak ke dalam format yang aksesibel dan didistribusikan khusus untuk teman-teman tunanetra maupun low vision atau keterbatasan membaca. Nah, keterbatasan membaca ini bisa apa ya? Buta aksa, buta huruf atau autis mungkin bisa dimanfaatkan dalam bentuk audio seperti itu. Nah, saya izin share screen ya sekalian supaya lebih menjelaskan tentang penggunaan pustaka Mitra Netra. Nah, untuk mengakses pustaka Mitra Netra, pastikan link di browser diketik pustaka.mitranetra.or.id atau bisa juga teman-teman browsing di Google. Kalau di komputer menggunakan Chrome atau di Android menggunakan Chrome, diketik Pustaka Mitra Netra. Nah, langsung di enter atau dicari langsung ketemu tuh Pustaka Mitra Netra. Selain diketikkan di adresnya pustaka.mitranetra.or.id. Nah, nanti akan terbuka tuh eh, halaman utama Pustaka Mitra Netra. Di situ ada menu-menu pustaka untuk melihat katalog-katalog pustaka, kemudian ada login, kemudian register untuk mendaftar atau pencarian buku. Nah, bagi teman-teman yang belum terdaftar atau belum login, di sini kita bisa mencari buku-buku yang ada di Pustaka Mitra Netra, tetapi tidak bisa mengaksesnya. Nah, karena hanya katalog saja ya untuk pencarian. Untuk bisa mengaksesnya sampai membacakan atau mendownload harus mendaftar. Nah, persyaratan untuk mendaftar perlu diperhatikan bahwa yang mendaftar itu kan harus disabilitas netra, baik total maupun low vision atau keterbatasan dalam membaca. Nah, itu bisa dibaca persyaratan menjadi anggota ya di websitenya di menu link persyaratan bagi teman-teman. Dipastikan. Nah, selain mendaftar, ada juga persyaratan lain yaitu mengisi form surat keterangan ketunanetraan. Nah, ini kenapa dibuatkan Mitra Netra membuat surat keterangan konfirmasi ketunanetraan agar yang bukan tunanetra tidak bisa mendaftar karena kan perpustakaan ini mengharuskan anggotanya adalah yang penerima manfaat tunanetra tersebut ya. Nah, untuk mendaftar pilih link register. Nah, bagi teman-teman yang sudah membuka web perpustakaan, pastikan membuka link register di menu tersebut. Di sini teman-teman akan dihadapkan nama depan, nama belakang, username. Nah, username ini akun untuk masuk atau login ke Pustaka Mitra Netra bisa berupa username yang kita mau tanpa spasi kecil semua, bisa kombinasi antara huruf dengan angka atau berupa username itu berupa email saja disamakan. Username-nya email, kemudian diketik email juga. Nah, banyak teman-teman anggota lain yang username-nya berupa email. Nah, kemudian password itu password untuk mengakses Pustaka Mitra Netra. Nah, di sini biodata pendek ini tidak wajib diisi ya, karena tidak ada di sini di form kita tidak diharuskan untuk mengisi. Kemudian selanjutnya
Nah, selanjutnya form tersebut mengisikan data diri seperti nomor kontak telepon atau WhatsApp, kemudian jenis kelamin, kemudian jenis ketunanetraan, apakah tunanetra total, low vision, atau keterbatasan membaca. Kemudian tanggal lahir ini kenapa dicantumkan? Ini penting karena untuk filter eh, pengguna dalam mengakses konten buku yang dia baca atau dia cari. Karena seperti bagi anak-anak atau pengguna yang usianya masih di bawah misalnya 10 tahun tidak bisa mengakses buku-buku konten dewasa seperti itu. Nanti kita filterisasi dengan berdasarkan tanggal lahir ini karena bisa dideteksi usianya. Kemudian alamat, nah alamat ini disertakan kemudian ada kode pos segala macam. Kemudian syarat ketentuan ini harus dicek setuju atau tidak. Ini pastikan dicek setuju. Kemudian di sini ada captcha, captcha pastikan dicek menggunakan spasi kalau di komputer ya. Kalau di Android atau smartphone menggunakan double tap. Jadi untuk memastikan bahwa yang mengisi form ini orang atau bukan robot, bukan spam, karena ini untuk menghindari spam script yang mendaftar secara terus-menerus. Nah, itu maka dibuatkan captcha semacam ini untuk keamanan. Nah, kalau sudah terisi, maka itu akan dikirim, nanti akan diterima oleh admin. Nah, masih ada syarat yang itu konfirmasi ketunanetraan. Nah, itu pastikan teman-teman mendownload konfirmasi ketunanetraan tersebut. Itu bisa jadi surat keterangan dari guru atau dari instansi atau lembaga tempat teman-teman sekolah bagi yang masih sekolah atau dari dokter, misalnya surat keterangan dari dokter. Ini untuk memastikan bahwa yang mendaftar itu tunanetra. Nah, jika mengalami kesulitan, misalnya dalam hal pendaftaran, nanti bisa email ke di nomor kontak pustaka ini ada alamat emailnya yayasanmitanetra@gmail.com ya. Atau nanti bisa hubungi melalui WhatsApp saya sebagai admin kebetulan. Nanti nomor kontaknya akan dikasih di akhir sesi ini ya, bagi teman-teman yang ingin berhubungan kendala teknis untuk seputar pustaka Mitra Netra. Nah itu nanti setelah diterima persyaratan tersebut maka akan diaktifkan tuh, akan menerima notifikasi dan bisa login. Nah, saya coba buka salah satu katalog, misalnya katalog buku. Nah, kalau belum login, dia akan ada keterangan silakan login untuk akses buku ini. Saya coba login ya dengan akun yang saya yang sudah terdaftar. Nah, bagi teman-teman yang misalnya sudah pernah mendaftar dulu, kemudian passwordnya lupa, itu bisa ada fasilitas di bawah lupa sandi Anda. Nah, itu ada link. Pastikan diakses lupa sandi Anda, kemudian ketik alamat email yang aktif. Nah, kalau teman-teman alamat emailnya yang dulu sudah terdaftar tidak aktif, ya susah kalau lupa kata sandi tidak bisa ngereset password. Nah, jadi tidak bisa diakses. Nah, pastikan nanti ketika daftar emailnya aktif ya, supaya nanti ketika lupa password tinggal klik close your password atau lupa kata sandi ketikkan alamatnya. Nanti masuk tuh ke alamatnya di inbox, dicek di inbox teman-teman. Ada link yang mengarah untuk merubah kata sandi baru. Nah, itu jika lupa kata sandi. Ini saya coba login ya untuk contoh. Misalnya saya mencoba, nah eh, ketika login maka halaman pertama, halaman utama akan dihadapkan pada katalog daftar buku. Nah di situ ada yang paling atas adalah fasilitas pencarian buku. Nah teman-teman bisa cari buku apa yang dicari, apakah buku pelajaran, apakah buku novel atau cerita atau motivasi, sejarah, dan lain sebagainya. Nah, selain dalam pencarian, bisa di tab atau di
di slide di smartphone, pilih kategori buku berdasarkan kategori di sini sediakan di Pustaka Netra ada kategori anak-anak, biografi, buku audio, dewasa, IPAB, teks, fiksi. Nah, di Pustaka Mitra Netra ini ada dua jenis format buku ya, seperti disampaikan sebelumnya. Ada format IPAB teks, artinya IPAB hanya teks saja yang dibacanya menggunakan screen reader atau pembaca layar. Nah, ada juga IPAB audio yang dibacanya langsung di play menggunakan apa berupa rekaman manusia ya. Jadi teman-teman bisa langsung dengarkan. Misalnya saya membuka salah satu buku ini ya, Bandit-Bandit Berkelas ini, pengarang Terelie ya. Nah, ini bentuknya audiobook. Nah, salah satu ciri dari buku audiobook di judulnya adalah ada tagar audiobook. Nah, misalnya di sini ada judulnya Bandit-Bandit Berkelas, kemudian audiobook. Nah, itu ini menandakan bahwa buku yang akan diakses atau di-download tersebut adalah berupa buku audio. Nah, di sini eh, ciri-ciri lainnya untuk buku-buku audio di sini ada dua link. Baca buku audio dan download EPUB audio. Artinya, kalau baca buku audio bisa diakses langsung di browser tanpa pembaca reader lainnya. Jadi, teman-teman tidak perlu mendownload untuk pembaca EPUB-nya. Langsung diakses menggunakan browser di sini. Bisa coba klik baca buku audio. Nah, di sini akan langsung Bandit-bandit dibacakan. berkelas. Untuk umum, penulis Terelie. Kedengaran nggak, Mbak Indah, suaranya? Suara audionya saya play. Terdengar Kak Budi ya. Oh ya, oke. Kedengaran tapi kecil, Mas. TERE spasi LIYE. Penerbit PT Sabakrip Nusantara. Oke. Nah, teman-teman juga bisa akses daftar isinya di sini. Daftar isinya bisa di-tab ke daftar isi, enter. Nah, di sini ada bab 1, bab 2. Bisa dipilih nih, bisa loncat langsung ke bab 4. Bab 4. Bujang memutuskan menunggu malam tiba. Nah, ini kelebihan dari buku audio yang kita produksi dengan buku audio dari yang lain ya. Biasanya kalau buku-buku audio yang lain hanya di navigasi play, kemudian loncat berapa detik, misalnya 30 detik, mundur 30 detik. Jadi berupa single file. Kalau ini bisa mencari bab atau subbab atau mencari bahkan bisa mencari eh, halaman, kemudian bookmark, menandai. Misalnya kita lagi baca di bab 4, misalnya bab 4. Dia sempat bertemu dengan Franz Kemudian di sini ada pilihan add tambah bookmark. Nah, tambah bookmark. Maka dia akan ditambahkan ke bookmark di bab 4 tersebut. Nah, nanti ketika teman-teman ingin mengakses yang ditandai tadi, pilih link bookmark. Nah, di sini ada tampil bookmark bab 4. Bab 4. Nah, dia akan otomatis dibacakan. Nah, ini untuk menandai jika teman-teman ingin melanjutkan kemudian di kemudian hari seperti itu. Nah, juga bisa juga dipercepat. Misalnya saya cepat-cepat di sini. Dia sempat bertemu dengan Franz mengobrol tentang masa lalu. Jika kondisiku terus membaik, aku akan menjengukmu searah atau ke besar. Franz memberitahu, sejak dia meninggal aku belum menyapa kuburnya. Dia pastilah kesepian di sana. Nah, itu jadi bisa dipercepat 1,5 kali, dipercepat 2 kali, atau dikembalikan ke pemutaran kecepatan normal. Seperti itu. Nah, itu kalau teman-teman diakses melalui online atau streaming langsung di browser ya. Bisa ada akses di komputer atau di Android atau di iPhone menggunakan di iPhone biasanya menggunakan apa? Safari ya. Kalau di Android bisa diinstal Chrome seperti itu. Nah, atau teman-teman bisa download EPUB-nya. Nah, kalau EPUB audio bisa dicek di ukuran filenya. Ukuran filenya ini relatif lebih besar dibandingkan EPUB teks karena ini berupa rekaman manusia ya. Rata-rata sekitar 200 megabyte, bahkan ada sampai 500 megabyte. Nah, untuk buku-buku teks, misalnya saya coba kembali ya, pilih buku-buku yang teks, misalnya saya pilih kategorinya yang EPUB teks, kemudian misalnya ini. Nah, buku EPUB teks ini ciri-cirinya judulnya tidak ada tagar
audiobook. Kemudian ciri kedua linknya hanya satu, download EPUB text saja. Kemudian ukuran filenya lebih kecil tuh, di bawah 1 MB rata-rata. Ini lebih kecil. Nah, ini bisa di-download. Setelah di-download, nah harus ada pembacanya, aplikasi untuk membacanya. Nah, apa aplikasi untuk membacanya? Untuk EPUB text, teman-teman kalau di komputer bisa menggunakan Thorium Reader atau menggunakan Dolphin Easy Reader. Nah, kalau Dolphin Easy Reader ini bisa diinstal di komputer atau di eh, smartphone Android maupun di iPhone. Itu Dolphin bisa diakses semuanya ya. Jadi untuk membaca buku audio, EPUB audio maupun EPUB text bisa menggunakan Dolphin Easy Reader, baik di komputer, Android maupun iPhone. Nah, selain menggunakan Easy Reader di komputer bisa menggunakan Thorium Reader. Nah, Thorium Reader itu khusus di komputer, tidak bisa diakses di smartphone Android maupun iPhone. Nah, semuanya ada kelebihannya. Thorium Reader ini selain bisa disarankan jika di komputer menggunakan Thorium Reader karena fiturnya lengkap nih. Selain bisa mengakses EPUB text, EPUB audio, bisa juga membaca EPUB yang multi language seperti yang ada tafsir Al-Quran. Nah, itu dibacakan oleh screen reader itu di Thorium Reader bagus karena bisa diakses menggunakan screen reader. Kalau yang di Dolphin Easy Reader, Dolphin Easy Reader betul, ini kurang sempurna karena untuk voice Arabnya harus beli premium ya Arabnya yang di Indonesia-nya berbayar. Dan kalau di eh, Thorium Reader dia tergantung screen readernya. Kalau screen readernya ada voice Arab dan Indonesia ini bisa diakses. Nah, salah satu contoh saya akan contohkan bagaimana cara mengakses yang sudah di-download tadi menggunakan Thorium isi reader misalnya ya. Misalnya saya satu contoh saya ingin membuka EPUB text ya. Nah, di sini the power of giving. Saya coba menggunakan screen reader karena ini EPUB text ya. Thorium The Power of Giving memberi untuk menerima lebih banyak. Button skip to toolbar navigation landmark list with 3 Nah, Thorium The di sini Power kalau kita list tab, with di sini ada table of Agustina content. Misalnya pilih salah satu. link Thorium The Power of 1. Mengapa memberi heading level 1? Tak dapat disangka lagi bahwa hidup di abad ke-21 ini penuh tuntutan. Sepertinya waktu tidak pernah cukup untuk Nah, itu contoh untuk EPUB text. Nah, saya akan contohkan lain EPUB text yang ada Arabnya misalnya yang multi rezeki language ya. X. Contohnya misalnya yang tafsir atau moderasi ini ya. Ada tafsir, nah ini tafsir. Nah, di pustakaan ini kami Mitra Netra bekerja sama dengan Lajnah Kementerian Agama RI untuk memproduksi buku-buku audio, teman-teman. Jadi tafsir-tafsir yang ada di Lajnah Kementerian Agama kita ubah atau alih formatkan ke dalam buku yang aksesibel. Jadi bisa diakses berupa tafsir. Banyak ada tafsir atau buku-buku literasi lainnya. Ini saya akan contohkan bagaimana cara membaca buku yang dengan Thorium Tafsir Thorium Al-Quran dan Kerasulan Nabi Muhammad heading level 1, 1, 2, والقرآن الحكيم 3, إنك لمن المرسلين dot, 3, كسرة ميم ياء كسرة. Nah, ini bisa kelebihan dari EPUB text ini bisa diedit per kata, per huruf. Misalnya per kata tinggal kontrol panah kiri panah kanan kalau di komputer. والقرآن 2. Link, out of 2, 3, إنك لمن المرسلين لمن فتحة ميم كسرة نون. Nah, itu contoh untuk EPUB text yang dibaca menggunakan screen reader. Nah, sekarang access, bagaimana untuk buku-buku audio yang selain tadi diakses secara streaming, eh,
diakses menggunakan eh, format audio seperti apa ya. Misalnya saya menggunakan Dolphin Easy Reader ya. Dolphin Easy Reader. Nah, Dolphin Easy Reader ini teman-teman bisa dicari di Google, misalnya ketik aja Dolphin Easy Reader. Nanti itu ada link unduhan baik di komputer maupun smartphone Android maupun iPhone. Kalau di Android berarti kan tinggal dicari di Google Play ya. Kalau di iPhone di Play Store. Oke, misalnya saya coba menggunakan Easy Reader. Ini kalau yang belum pernah login itu harus bisa login menggunakan akun email Google. Kalau punya teman-teman punya email Gmail itu bisa login menggunakan Gmail. Kalau tadi Torium itu tidak perlu login ya, kelebihan dari Torium. Nah, ini saya sudah login menggunakan Torium ya. Easy Reader. Nah, ini sudah login. Nah, pastikan di sini ke My Book. Nah, misalnya saya ini Anda sudah download satu buku, misalnya contohnya Planet Luna. Saya 12 play. calon anggota berkumpul dan duduk membentuk barisan acak di depan Ardis. Nah, kecepatannya bisa diatur, teman-teman. Misalnya di sini untuk navigasinya loncatnya per heading atau atau ukuran hurufnya kalau di sini ada EPUB-nya ada teksnya atau kecepatannya di sini bisa kita atur. Misalnya untuk berpindah ke bab, tinggal tab ke tabel of content. Di sini misalnya langsung ke bab selanjutnya misalnya. Jatuh cinta. Nawang lebih antusias menyambut hari pertama Luna masuk sekolah daripada Luna sendiri. Dia sampai di sekolah pukul 7 lebih 13 menit sebelum gengnya Nawang. Ada dua hal yang Luna benci. Nah, itu contoh untuk buku format audio ya. Nah, selain menggunakan di play menggunakan eh, rekaman suara, di Easy Reader ini bisa di play menggunakan screen reader bawaan yang ada di Windows. Misalnya saya contoh buka EPUB Text ya di Easy Reader. Kalau tadi kan buku rekaman manusia ya. Kadang-kadang EPUB Text ini bisa selain dibaca dengan screen reader, bisa menggunakan text to speech yang ada bawaan di Windows. Misalnya tinggal play saja di sini. Play. Mampu. Sudah bisa masih perlu belajar satu. Menggunakan kata sifat untuk mendeskripsikan sesuatu. 2. Nah, ini dibacakan oleh text to speech Andika yang ada di komputer saya. Bisa kalau di Windows itu di pengaturan speech bisa ditambahkan bahasa Indonesia, misalnya ada bahasa Indonesia, ada Arab juga, itu di situ. Nanti selain menggunakan screen reader, bisa juga menggunakan text to speech bawaan Windows. Nah, itu teman-teman cara eh, membaca menggunakan Dolphin Easy Reader di komputer maupun Thorium di komputer. Untuk di smartphone Android maupun di iPhone sebetulnya sama saja. Jadi teman-teman bisa download di Google Play atau di Play Store di iPhone Dolphin Easy Reader. Nanti setelah download pastikan login menggunakan email Gmail. Nah, nanti pastikan mengunduh buku atau memilih buku-buku yang diunduh nanti dibukanya menggunakan isi reader tadi. Nah, nanti teman-teman bisa akses. Nah, itu saya kira Mbak Indah ada tambahan nggak sebelum saya lanjut? Sudah? Ya, Sudah cukup. Ya, silakan. Sudah cukup jelas, Pak Budi. cukup jelas ya. Iya. Nah, itu bagi teman-teman yang belum mendaftar, pastikan nanti akses Pustaka Mitra Netra, kemudian klik ke register, pilih register, isi eh, biodata, email, username, dan lain-lainnya. Setelah itu dilengkapi apa ya surat keterangan keturunetraan. Nah, kalau misalnya kesulitan karena teman-teman tunanetra mengaksesnya kemana, bisa langsung berhubungan email ke
di kontak di pustaka Mitra Netra, ada yayasan mitranetra@gmail.com, atau ke nomor WhatsApp saya bisa dicatat mungkin, 0816 1456 022. Saya ulangin ya, 0816 1456 022. Iya, mungkin itu sementara Mbak Indah. Nanti di Oke, sesi tanya ya. jawab akan diperdalam ya. Oke ya, terima kasih Kak Budi Ya. atas penjelasannya mengenai bagaimana kita mengakses Pustaka Mitra Netra, bagaimana tadi sudah dijelaskan untuk cara mendaftarnya, lalu buku-buku apa aja yang ada di Mitra Netra, dan bagaimana untuk mencari buku yang diinginkan oleh eh, anggota Pustaka Mitra Netra. Terus juga ada ini ya, ada sesuai usia ya, Kak Budi ya. Iya, Tadi juga sudah iya. dijelaskan. Terus Kak Budi juga sudah memberikan tadi kontaknya jika memang ada kesulitan. Dan sekarang saya membuka sesi tanya jawab. Kita untuk sesi tanya jawab pertama 3 pertanyaan dulu ya. Wow, ini yang angkat tangannya sudah banyak ini. Oke, Saya juga saya Mbak Indah. pilih. Ya, saya pilih yang pertama tadi nih yang sudah angkat tangan duluan. Ada dari Mas Abdurrahman Syah. Lalu yang kedua Maurin. Lalu yang ketiga Siti Marfuah. Oke, yang pertama pada Mas Abdurrahman Syah, silakan. Gih, terima kasih eh, Mbak Enda dan Pak Budi. Oke, izin tadi tentang Thorium Reader, Thorium Reader EPUB ya, untuk aplikasi pembaca EPUB di laptop. Bisa minta shortcut ini nggak Pak Budi, untuk misal kita mau berpindah per bab, shortcutnya apa gitu biar lebih cepat dan berhalaman, dan juga demonstrasikan untuk misal kita mau mengcopy sebuah kalimat atau paragraf gitu dan dengan menggunakan teori Merida. Terima kasih Pak Budi. Merida. Ya, terima kasih Mas Abdurrahman. Pak Budi, kita tampung dulu atau mau langsung dijawab oleh Eh, Kak Budi? Boleh tabung dulu ya, ada Tampung dulu sekitar ya. 3 Heeh. pertanyaan. Ya. Oke, yang kedua Maurin. Maurin silahkan di-unmute. Kayaknya Halo, saya kenal Maurin deh ya. Dari Rinta kan ini ya? namanya Maurinta sih. Jadi, Oh iya. halo Tante. Di sini Iya. jadi tante ya. Dan Pak Budi. Ya silakan Rinta. Eh, ya, sebenarnya sebetulnya saya mau mengucapkan selamat datang kembali. Saya sudah kenal Mitra dari kecil. Sahabat masa kecil saya itu Hmm. bertumbuh. Ya, sekarang saya lebih dikenal sebagai Maurinta sih, panggilannya Maurin kalau di sekolah menulis. Oh gitu, oke. Eh, ya gitu. Sebetulnya pertanyaan saya cuma satu. Dengan buku-buku buku-buku EPUB dan audio yang bisa didownload gratis ini, bagaimana cara Mitra Netra mendapatkan profit untuk ya sekedar biaya operasional atau mungkin menggaji karyawan dari sisi bisnis? Kira-kira begitu. Terima kasih. Nah, oke, terima kasih. Memikirkan mitra netra secara keseluruhan ini. Oke, yang ketiga ada Siti Marfuah, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ya, silahkan. ini ada apa namanya? Disabilitas Nitra usia jelang 40 itu dia ada kesempatan untuk kuliah di UT. Eh, Tadi di awal ada info tentang bahwa Mitra Netra apa memfasilitasi pendampingan belajar. Dengan kaitannya dalam hal ini, bisa nggak kalau Mitra Netra mendampingi disabilitas tersebut untuk menjalankan kuliahnya di UT. Terus kendalanya eh, ada apa namanya buku buku dari UT yang tidak bisa di apa nggak bisa dipelajari karena kesulitan untuk membacanya. Kira-kira untuk minta tolong ke mitra-mitra untuk mengaudiokan buku tersebut bisa apa enggak gitu. Mohon infonya. Oke, Terima kasih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Oke, ya. Terima kasih Siti Marfuah. Ya, silakan untuk pertanyaan pertama dari Mas Abdurrahman mengenai shortcut di Thorium. Silakan Kak Iya. Budi. Ya. Untuk shortcut di Thorium sebetulnya bisa dicari di Google. Tinggal di Google ketik shortcut Thorium Reader. Nanti langsung ketemu tuh di bagian atas. Kemudian di tab, misalnya tab keyboard shortcut Thorium Reader. Tuh, langsung ketemu. Nah, untuk navigasi termasuk untuk navigasi yang di paling bawah tuh. Di pencarian Google itu dia di bawah. Nah, namanya keystroke for Windows. Untuk close reader misalnya Control W, move to main content in reader window Control 10, kemudian search Control F, move to toolbar Control T. Nah, bisa dicari di search di Google atau ketika misalnya teman-teman sudah terinstall Thorium Reader, misalnya saya buka Thorium Reader. Nah, di all publication, saya buka NPDA-nya ya, supaya ini. Thorium Document. Box Help, Old Adi Prianto DPC Pertuni Gresik. Cata Logs Heading Lab, Adil Rahman Syah SF. Dialog. Nah, di menu setting, kalau kita tab ke menu setting, di situ kan ada general, appearance, kemudian di tab lagi ada keyboard shortcut. Nah, di sini ada keyboard shortcut juga di Thorium Reader. Jadi teman-teman pastikan ada dua cara. Pertama buka Google, search, cari shortcut Thorium Reader, enter. Nanti langsung ketemu tuh di bawahnya. Shortcut Thorium Reader, enter. Atau cara kedua, buka install Thorium Reader, kemudian buka di menu setting, kemudian tab ke keyboard shortcut. Di situ ada contohnya, misalnya ini untuk audio next, kontrol apa numlock 3 ya, kalau di komputer ini ya, kalau di komputer. Kemudian audio previous, ini ada shortcutnya. Tapi yang lebih lengkap, saya sarankan yang di Google tadi, di pencarian Google, itu lengkap. Kalau ini sebetulnya lebih ke audio, kalau yang untuk EPUB text tidak terlalu lengkap di sini. Nah itu. Nah kemudian bagaimana cara mengcopy teks yang ada di Thorium Reader, misalnya untuk EPUB yang sudah terbuka, misalnya untuk teman-teman ada tugas skripsi yang perlu di highlight atau diambil. Nah pastikan ini kan ketika terbuka Thorium Reader ada halaman-halamannya ya, ada bagian-bagiannya untuk lanjut, nanti kan next ke halaman selanjutnya atau ke bab selanjutnya sesuai daftar isi. Misalnya buka bagian-bagian yang akan di copy misalnya. Nah, misalnya seperti ini udah terbuka, tinggal Kontrol A, teman-teman. Kontrol A, Kontrol C. Nah, kemudian buka misalnya Word. Saya buka Microsoft Word. Eh, nah, dokumen Microsoft Word terbuka. Sebentar, saya demokan, enter. Nah, di sini Kontrol V, paste. Nah, itu kan langsung otomatis tampil. Sehingga ini langsung bisa diakses menggunakan screen reader nih. Teman-teman, yang saya coba buka kopikan barusan ini yang Arab ya. Tafsir Al-Quran surat Yasin misalnya. Bismillahir. Surah Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Al-Quran dan Kerasulan Nabi Muhammad. Isnan wal Qur'anil Hakim. Nah itu jadi teman-teman cara mengcopy teks di Thorium Reader. Jadi disarankan menggunakan Thorium Reader. Nah ada tambahan lagi ya teman-teman. Di Thorium Reader ini selain kita membuka buku-buku yang sudah di-download tadi, kita juga di Thorium Reader ada fasilitas katalog di sini nih, katalog. Ada fasilitas katalog. Nah, Mitra Netra sudah membuatkan OPDS. Jadi teman-teman tidak perlu mengakses browser pustaka Mitra Netra, kemudian mendownload buku, membeli buku, bisa langsung di Thorium Reader, semua ada di sini. Misalnya tinggal teman-teman di Thorium Reader pilih katalog add OPDS feed. Nah, nanti akan ada nama dan link. Pastikan namanya diisi seperti ini. Bisa dicatat add OPDS feed, nanti namanya misalnya Pustaka Mitra Netra. Kemudian linknya apa? Link OPDS-nya.
pastikan ketik https://pustaka.mitranetra.or.id garis miring OPDS garis miring V1 Volvo ya, Volvo 1 atau Victor 1 V1. Nah, kemudian add. Nah, nanti akan nampil di sini OPDS Pustaka Mitra Netra katalognya. Nah, setelah dibuka akan tampil tuh seperti kita membuka Pustaka Mitra Netra di website. Jadi, dengan menggunakan katalog OPDS Literium, kita tidak perlu lagi membuka Pustaka Mitra Netra di browser. Di sini sudah tersedia. Tinggal cari buku, kemudian dipilih bukunya, kemudian diimport EPUB. Import itu untuk mendownload Literium. Nah, ini filenya audio tentu lebih besar dan agak lama, tergantung koneksi internetnya. Bisa dicari juga, misalnya cari yang bentuknya EPUB text, misalnya filenya lebih kecil, nanti dibaca menggunakan screen reader. Saya contohkan misalnya import EPUB text. Nah, itu kan otomatis ke import tuh. Terus pindah eh, ke all publication. Nah, ini buku yang tadi kita import EPUB itu sudah terdownload dan masuk ke katalog publikasi Thorium tuh, tinggal dibaca. Nah, itu salah satu alternatif selain diakses melalui browser, di-download atau dibaca online, atau menggunakan OPDS reader tadi, link OPDS menggunakan Thorium reader. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, Mbak Indah, apa ya yang kedua ya? Ya, sudah Pak Kabudi untuk Thorium Reader ini apakah linknya sudah tersedia di Pustaka Mitra Netra atau kita harus cari sendiri? Ya, ada Nah, itu tinggal di Google dicari, saya contohkan ya. Saya contohkan bagaimana cara mencarinya mudah sekali. Buka browser, misalnya di Google ya, cari di Google, ketik Thorium Reader, THORIUM Reader, enter. Oke. Nah, nanti akan langsung ketemu tuh di edarlab.thorium.edarlab.com. Nanti bisa dipilih nih untuk Windows melalui Windows Store atau direct install. Saya sarankan direct install karena kalau Windows Store harus login menggunakan akun Windows ya. Pilih direct install yang Windows atau menggunakan Mac, Linux bisa juga sih. Oke, terima kasih Kak Budi. Iya. Ya, gimana Mas Abdurrahman, semoga bisa menjawab ya pertanyaan dari Mas Abdurrahman. Oke, yang pertanyaan kedua itu dari Maurinta, bagaimana nih cara Mitra Netra mendapatkan profit? Iya, ini sebetulnya kalau masih ada Mbak Arya nggak? Masih ada ya. Jadi memang kan ada. Iya, Mbak Arya mungkin. Mitra Netra tidak memberikan ini ya untuk teman-teman pustaka tidak memberikan fee. Nah, terus bagaimana caranya? Nah, itu kami dari bagian produksi, saya suka meminta Mbak Arya. Mbak Arya ini sebagai kepala bagian humas juga untuk fundraisingnya Mitra Netra, mencari dananya Mitra Netra. Jadi saya dari bagian produksi, Mbak Arya, saya meminta ke Mbak Arya untuk mencarikan sponsornya. Seperti itu. Silakan Mbak Arya. Iya, menarik ya pertanyaannya dan sebenarnya udah dijawab tuh sama Mbak Indah. Ya teman-teman, Mitra Netra dalam sejak awal pendirian Mitra Netra di tahun 91 dan tujuan Mitra Netra ada di Indonesia itu adalah untuk memberikan solusi atas berbagai tantangan yang dihadapi tunanetra untuk bisa tumbuh menjadi manusia yang cerdas mandiri sehingga pada akhirnya nanti bisa berkarya di masyarakat. Nah, untuk cerdas dan mandiri itu yang pertama harus dilakukan kan tunanetra harus akses ke pendidikan yang berkualitas. Nah, agar mendapat pendidikan berkualitas, layanan yang dibutuhkan tidak sedikit. Satu di antaranya adalah harus ada buku sebagai sumber bacaan, referensi untuk tunanetra belajar dan mengembangkan wawasan. Nah, karena keluarga yang memiliki anak tunanetra itu pasti sudah bisa dipastikan pengeluarannya akan lebih besar daripada keluarga yang tidak punya anak tunanetra.
ada ekstra cost yang harus dikeluarkan oleh ayah dan bunda untuk anak-anaknya yang penyandang tunanetra ini. Misalnya ada yang kalau ke sekolah masih harus diantar, untuk request, untuk beli buku, untuk membaca buku misalnya, buku awasnya sudah ada, tapi kan harus dibuat dalam braille, lalu bukunya dikirim ke Mitra Netra, butuh biaya kirim. Setelah bukunya jadi, Mitra Netra harus mengirim lagi ke rumah siswa tersebut gitu ya. Nah, karena adanya extra cost itu, maka Mitra Netra sebagaimana juga yang dilakukan oleh lembaga seperti Mitra Netra di seluruh dunia itu tidak memungut biaya layanan. Sekali lagi tidak memungut biaya layanan. Namun tentu semua layanan yang Mitra Netra sediakan itu ada biayanya. Nah, tadi pertanyaannya dari mana dananya gitu. Karena kita kan tidak mendapatkan keuntungan dari apa yang Mitra Netra lakukan. Apalagi penyediaan buku untuk tunanetra itu dilarang keras untuk dijual. Karena itu nanti bisa melanggar Undang-Undang Hak Cipta. Jadi tadi seperti dijelaskan Kak Indah, Kak Budi, kalian harus menjadi anggota, tidak boleh dibagi-bagikan bukunya. Kalau ada tunanetra lain yang ingin membaca buku dan belum menjadi anggota Pustaka Mitra Netra harus diajak menjadi anggota sehingga dia bisa download sendiri, tidak boleh mendapatkan dari orang lain. Yang membagikan buku itu berarti sudah melanggar Undang-Undang Hak Cipta dan kalau ketahuan nanti bisa dituntut di pengadilan. Nah, bagaimana Mitra Netra mendapatkan biaya untuk semua layanan itu termasuk layanan Pustaka Mitra Netra? Mitra Netra mengajak banyak pihak untuk memberikan kontribusi. Pihak itu bisa lembaga misalnya, bisa juga individu. Bahkan kadang-kadang keluarga yang punya anak tunanetra itu sendiri memberikan kontribusi. Sesedikit apapun kontribusi itu tidak masalah, kan itu nanti dikumpulkan rame-rame dalam rekening Mitra Netra sehingga Mitra Netra bisa membayar misalnya langganan web hosting untuk Pustaka Mitra Netra. Izin Lalu web ya. membayar biaya akses internet setiap bulan misalnya. Karena yang pakai internet di Mitra Netra banyak, jadi bandwidth-nya harus cukup, sehingga itu juga butuh biaya yang tidak sedikit. Nah, semua itu didukung oleh masyarakat, baik dalam maupun luar negeri. Misalnya, sejak 2018, untuk penyediaan buku-buku IPAB di Pustaka Mitra Netra mendapatkan bantuan dari lembaga dari Swiss, namanya World Intellectual Property Organization, WIPO, ini berada di bawah PBB, yang kemudian berkenalan dengan Mitra Netra pada saat saya mewakili Indonesia di Singapura tahun 2017, dan sejak itu sampai saat ini alhamdulillah Mitra Netra mendapatkan grant atau bantuan dana sehingga bisa terus melanjutkan layanan Pustaka Mitra Netra dan insya Allah sampai ke depan. Begitu Mbak Indah, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Arya atas penjelasannya. Ya, Maureen, bagaimana sudah menjawab ya tadi bagaimana Mitra Netra mendapatkan profit yang sudah dijelaskan secara detail oleh Mbak Arya. Terima kasih Mbak Arya. Oke, selanjutnya dari Siti Marfua. Siti Marfua, ada temannya ya yang berkuliah di UT untuk mendampingi. Silakan nanti menghubungi ke Mitra Netra, nanti ke bagian pendidikan ya. Nanti di situ bagaimana untuk temannya mendapatkan pendampingan yang berkuliah di UT. Seperti itu ya. Dan untuk bagaimana buku-buku di UT itu tidak bisa diakses oleh pembaca layar. Apakah Mitra Netra bisa membantu untuk dibuatkan menjadi akses ya, gitu. Ya, Kak Budi, boleh? Ya. Ah,
Jadi kalau untuk buku-buku di UT ini kan formatnya modulnya itu dalam bentuk PDF ya, ya Kak Budi ya? Iya, PDF. Ah, ah. Sebetulnya dulu sudah ada bagian teknis IT bekerja sama Mm-mm. dengan Mitra Netra yang mengadakan semacam pertemuan ya untuk kemungkinan Iya, dibuatkan aksesibel. Tapi eh, kayaknya hanya buku-buku tertentu saja. Sementara bukan buku-buku yang di UT. UT kan banyak sekali itu Mm-mm. kendalanya. Jadi masih belum aksesibel, masih dalam Ini format PDF. buku yang saya terima buku cetak ini, Kak. Buku Oh, buku cetak ya. cetak. Oh, Oh, kalau Iya. misalnya buku cetak, kalau misalnya memang mau dibuat menjadi format EPUB, itu bisa saja nanti dikirimkan ke Mitra Netra hmm, ya, di Marfuah Iya. iya, gitu. Iya, iya. Eh, tapi nanti tetap kita pakai memenuhi aturan, jadi menunggu antrian, ya, gitu ya, Siti Marfuah Iya. ya. Oke, Iya. terima kasih Siti Makasih Marfuah. Kak Indah, Kak Putih. Ya, iya. oke kita buka lagi sesi tanya jawabnya. Termin keduanya di sini sudah ada yang angkat tangan, Ade Rahmat Gumilar, lalu Arhas Saheri dan Ega Ramdhani. Oke, ya, kepada Mas Ade dulu, Mas Ade Rahmat Gumilar. Silahkan di unmute. Ya baik, terima kasih Mbak Indah. Ini kayak Ya, gugum ya? salam hormat. Iya betul. Ya, Halo, apa Bu kabar? Maria, apa kabar? Ya, silahkan. Ya, saya dari kecil sebagai klien Mitra Netra lah. Dari komputer apa di Mitra Netra dari SD. Sekarang Hmm. alhamdulillah sudah di dunia kerja. Oke, baik. Alhamdulillah, ya silakan Bu. Baik pertanyaannya, gini Pak Budi, untuk EPUB audio itu saya pernah menemukan kendala ketika sudah di-download, itu tidak bisa diputar pakai Torium. Cuman satu buku aja sih, kalau yang lain bisa. Nah, itu kendalanya apakah harus download ulang, apa seperti apa gitu. Itu yang pertama. Dan juga terima kasih sekarang kan sudah bisa di-download ya untuk yang audionya, jadi tidak mengandalkan koneksi internet. Dan juga betul tadi ketika streaming itu kadang-kadang suka lompat-lompat. Kemudian yang kedua tadi sempat disebut juga ada alternatifnya itu Dolphin Easy Reader kalau nggak salah. Nah itu saya belum coba. Itu lebih lebih aksesibel mana antara antara Thorium Reader yang sudah pernah sudah sering saya pakai dan Easy Reader ya. Itu. Kemudian pertanyaan terakhir, apakah sudah ada kerjasama antara Mitra Netra dengan seperti Kementerian Pendidikan ya, buku-buku yang terbitan Kemendikbud atau mungkin koleksi-koleksi buku dari Perpustakaan Nasional. Mungkin itu saja pertanyaannya Mbak Indah. Terima kasih. Oke, ya terima kasih Mas Gugum. Banyak juga Gum, ada 3 pertanyaan loh Gum. Ya. Oke, selanjutnya Arham Saheri. Silahkan. Ya, halo, selamat siang Mbak Indah, Kak Budi, dan semua teman-teman. Ya, Ya, ya ini saya mau bertanya karena ya kebetulan saya nggak sekolah dari kecil, tapi alhamdulillah dengan adanya Mitra Netra, alhamdulillah saya bisa membaca-baca gitu ya. Dan Alhamdulillah. memang kebetulan kebetulan saya ini tertarik dengan kayak dunia programming kayak gitu, tapi Hmm. saya cari-cari di perpustakaan Mitra Netra itu apakah memang nggak ada atau gimana itu Kak Budi atau Kak Indah gitu. Terus yang keduanya, pertanyaan yang kedua, kalau misalkan kepengen belajar di Mitra Netra, apakah harus artinya secara offline apa bisa melalui online? Mungkin Oke, begitu pertanyaan saya, Kak Budi, Kak Indah, dan Kak Ria. Terima kasih untuk semuanya. terima kasih Mas Arha Saheri. Ini sama kayak Gugum nih 3 pertanyaan juga nih ya. Oke, sebentar ya jawabnya. Lanjutnya kita ke Ega. Ega Ramdhani. Waalaikumsalam. Ega suaranya kecil banget, gak? Bisa tolong di... Ya, Sekarang ada nggak? ya, ya, ya. Oke, ya. Silakan Ega. Jadi gini Kak, saya tuh mau tanya, saya tuh pengennya jadi anggota Pustaka Mitra Netra. Hmm. Soalnya saya tuh butuh itu apa buku pelajaran gitu. Nah, Mhm. mau jadi anggota apa Pustaka di Mitra Netra kan harus ada surat ketunanetraannya. Nah, Ya. apakah ketunanetraannya itu yang dari sekolah itu bukan sih Kak?
Oke. Terima kasih. Ya. Oke, guys, itu saja. Iya, Kak, itu saja dulu Oke. sekarang. Terima kasih, Ega. Ya, silakan Kak Budi untuk pertanyaan pertama dari Mas Ade Rahmat Gumilar atau Gugum. Ya. Iya, Hmm. untuk Google ya. Untuk thorium reader ada tadi katanya ada yang tidak bisa dibaca satu buku ya. Iya. Iya, itu kemungkinan ya, kemungkinan karena formatnya itu kan ketika generate itu ada format MP3, ada format MP4, M4A ya. Kemungkinan ada yang terselip masih formatnya belum MP3 karena kalau yang M4A itu di yang saya cek di isi reader belum tersedia. Nah, sebetulnya kalau di Thorium yang M4A itu bisa, atau kemungkinan ada file yang korup ya, satu file ya, kemungkinan seperti itu. Nah, kemudian nanti diinfokan ya buku judulnya apa yang tidak bisa dibaca nanti kami cek ya, agar nanti teman-teman yang lain bisa bisa ketika mendownload sudah bisa diperbaiki oleh tim kita, tim produksi. Nah, kemudian tadi ada pertanyaan aksesibel mana Thorium Reader dengan isi reader yang di laptop atau di komputer. Sebetulnya Thorium Reader dan isi reader itu didesain khusus memang untuk pengguna tunanetra, jadi untuk disabilitas netra. Jadi dua-duanya aksesibel, sangat aksesibel. Nah, dua-duanya eh, punya kelebihan, tetapi memang di isi reader kekurangannya ketika membuka buku EPUB teks yang menggunakan screen reader dengan yang ada tulisan apa multi language seperti Arab dan Indonesia di isi reader untuk voice-nya itu harus membeli voice premium, jadi harus berbayar. Nah, itu kelemahannya. Sementara jika diakses menggunakan screen reader tuh ada navigasi yang kurang konsisten. Nah, di Thorium Reader untuk buku teks yang seperti tafsir ada tulisan Arab dan teksnya itu bagus, sangat bagus. Saya makanya kalau di komputer saya rekomendasikan menggunakan Thorium Reader. Namun dipastikan baik di Thorium Reader maupun di Easy Reader di pengaturan navigasi settingnya itu pastikan jangan book default. Di situ kan ada pilihan tuh, ada 15 untuk perpindahan navigasinya bisa diatur tuh ada setiap 15 detik, second, 2 menit, 5 menit untuk loncatnya. Atau perpindahannya bisa page per halaman atau per heading satu. Nah, per bab maksudnya. Atau book defaultnya. Pastikan jangan book default. Nah, itu ketika isi reader diinstal itu defaultnya di book default. Pastikan settingan navigasinya dipindah misalnya ke heading satu. Jadi berpindahnya antar bab. Seperti itu sih saya kira. Sama juga di Oke. Terium. Oke. Ini sudah ada daftar bukunya, katanya Ili, kata Gum. Nanti Oh, dicek ya. Nanti kita cek ya, Gum, iya. untuk buku Ya, ini. kalau Buku. yang di streaming itu bisa diputer Pak Budi anehnya. Pas di streaming bunyi, pas di download nggak bunyi gitu. Pas di add real date apa yang di Toriumnya pas diputer di Torium gitu aja sih. Nah, itu kemungkinan tidak bunyi itu ada dua kemungkinan ya. Pertama, filenya korup, ada kerusakan. Kedua, navigasi settingnya dipindah dulu ya. Gugum, Iya, iya. jangan Ya. ke book default. Kalau book default Hmm. di play itu biasanya nggak mau untuk jenis buku tertentu. Pastikan pilih heading one only atau pilih page atau setiap 15 2 menit pilih 2 menit. Pastikan heading lah pilihnya, jangan book default itu biasanya nggak mau. Ya. Ya. Gimana, Gum? Sudah? Yang satu Apa? lagi, yang pertanyaan terakhir, Mbak Indah, tentang ada kerja sama Dengan Perpusnas. ini ya, dengan Kemendikbud ya, Ya, dengan Perpustakaan ya, Nasional. ya. Kalau untuk kerjasama saat ini Pustaka Mitra Netra baru dengan ini ya, Kak Budi ya, dengan Lajnah ya, Iya, lanjut Kementerian Agama. Lajnah Kementerian Agama. Kalau dengan Kemendikbud memang sampai saat ini kita belum ada kerjasama dalam hal pembuatan buku IPAB ya.
gitu Mm-mm. dalam hal pembuatan buku EPUB. Tapi kalau untuk pembuatan buku Braille seperti baru saja nih yang mitra-mitra lakukan itu pembuatan buku Braille untuk beberapa buku pelajaran kurikulum Merdeka seperti itu, dan itu yang diunggahnya di KB Online seperti itu ya. Nah, untuk yang khusus untuk buku EPUB itu belum ada. Tapi Mitra Netra eh, membuat buku-buku pelajaran dari Kemendikbud menjadi ke dalam format EPUB seperti itu. Lalu dengan Perpustakaan Nasional, memang kalau kerjasama secara langsung ya kerjasama dalam pembuatan buku EPUB itu memang belum ada seperti itu ya, Gum ya. Sampai Baik, saat ini terima. belum. Oh iya, Belum. siap. Ah, Terima kasih Mbak oke. Indah dan Pak Budi atas jawabannya. Oke, terima kasih Mas Ya. Gugum. Yang kedua dari Mas Arhas. Ya, itu yang Mas buku Arhas. programming ya. Buku-buku programming. Iya, Memang untuk belum buku belum programming ada ya. ya belum ada di pustaka netral itu Ah, karena ah. di bagian dari kursus komputer itu diajarkan di kursus untuk Ya, bukunya sendiri. gitu. Nah, apakah belajar di Mitra Netra itu harus offline gitu? Tidak, tidak harus offline, Mas Erhas. Jadi untuk untuk kursus komputer itu ada yang dibuka secara online dan ada yang dibuka secara offline. Seperti itu. Tapi memang ada periode-periodenya gitu kan. Jadi kalau misalnya sudah selesai 3 bulan, nanti baru dibuka lagi pendaftarannya. Jadi nggak apa-apa nanti Mas Erhas menghubungi Mitra Netra menanyakan gitu kan kapan pembukaan untuk khusus komputer seperti itu di bulan apa supaya nanti pada saat pembukaan nanti bisa diberikan informasinya gitu link pendaftarannya kalau memang mau mengikuti secara online seperti itu ya Mas Arhas gimana? Ya, cukup jelas. Tapi nambah satu lagi itu kalau misalkan ada buku Braille. Nah, kalau misalkan Mm-mm. saya kepengen mendapatkan buku Braille itu juga bisa nggak? Buku braille-nya apa tuh? Buku Ya, pelajaran atau kayak buku apa? misalkan kayak pelajaran atau mungkin Oh majalah atau gitu. apa gitu, Kak. Iya. Eh, Kalau misalnya Mas Ahas nanti mendaftar menjadi anggota perpustakaan mitra Neta yang offline ya, gitu. Heeh. Nanti di situ Mas Ahas bisa mendapatkan koleksi-koleksi buku braille yang ada di perpustakaan dengan meminjam, Oh, gitu. meminjam. Oh, Iya, 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 iya. Ah, gitu. Ya, oke, siap, Mas siap, siap, Ahas. Kak Indah. Semoga sudah jelas ya jawab. Oke, pertanyaan ketiga dari Ega. Dari agak butuh buku pelajaran ya. Membutuhkan buku-buku pelajaran. Nah, ini apakah harus menjadi anggota Pustaka Mitra Netra, ya kan? Gitu. Nah, ini harus menjadi anggota Pustaka Mitra Netra dulu ya, Ega ya. Nanti setelah itu Ega bisa mencari buku pelajaran apa yang dibutuhkan oleh Ega, nanti jadinya tinggal diunduh. Seperti itu ya, Kak Budi ya. Iya, Iya, Nah, dan di buku makasih. pelajaran itu kan ada nomor halaman referensinya ya, Kak Budi ya. ada. Nah, jadi itu disesuaikan halaman referensinya atau halaman buku cetaknya itu diinput di dalam buku IPAB-nya. Jadi nanti ketika di sekolah, ketika gurunya bilang buka halaman sekian, nanti juga bisa dicari juga ya Kak Budi ya di halaman Mm-mm. sekian seperti itu. Ya, Ega, gimana Gak? Oh, oh iya Kak, makasih Kak atas jawabannya. Ya, oke. Terima kasih Ega. Ini masih ada waktu nih kita buka Tadi lagi. belum dijawab pada Eh, pertanyaan yang ini, Mbak, yang surat ya. keterangan Oh iya, keturunan surat tuh. keterangan keterangan. Surat keterangan Oh apakah iya, bisa dari yang sekolah? itu, Iya, iya bisa harus dari dari sekolah. sekolah. Bisa dari sekolah ga? Mau Misalnya Kak, yang offline gurunya atau yang online juga ya Kak? bisa Kenapa? melalui gurunya, misalnya guru kelas, Mau yang online juga harus tetap harus punya surat ketunanetraan dari sekolah ya Kak? Iya, Oh iya, siap gitu. Kak. Makasih. Ya, Nantilah, iya Kak, nanti saya ngomong sama guru saya gitu. Terima kasih. hmm, sama-sama. Oh iya Kak, Masih lupa. Aduh, satu apa? lagi. Maaf Ya, ya. ya, apa gak? Jadi gini,
teman saya itu punya itu ya novel. Ya, Ega di mute. Oke, Ega, ini Ega di mute. Oke, kita Iya, kasih iya, Kak. kesempatan yang lain dulu ya, ya Ega ya. Oh ya udah, ya udah. Oke, kita kasih kesempatan yang lain. Masih ada waktu, mungkin 2 pertanyaan lagi ya, Kak Budi ya. Ya, 11.31 kita buka untuk dua penanya lagi. Di sini ada Mas Erpan dan GG Mania. Oke, silakan Mas Erpan. Ya, ini saya mau nanya tadi kan kalau buku itu kita bisa request gitu kan. Nah, Misalnya mau buku apa gitu. Kira-kira kalau buku-buku ya yang menurut saya nggak tahu ya betul apa enggak, tapi menurut saya itu agak langka gitu. Misal saya pernah coba cari waktu saya sekolah di SMK atau saya cari buku tentang karawitan misalnya itu kan seni karawitan itu agak susah nyari kan. Uh, apa kalau misalnya saya belum juga pernah menemukan buku untuk tunanetra, misalnya buku eh, apa kayak kitab kuning, kita semacam halnya itu kira-kira bisa nggak? gimana, Maaf, Kak Erpan bisa diulang lagi? Bagaimana? kitab kuning. Kitab kuning. Oke, Ya, kitab kuning. kuning. Maksudnya nih untuk di Braille atau di EPUB? Ya, untuk di, di apa kita bisa mengakses gitu, entah itu braille atau EPUB atau apa gitu. Oh, gitu. Oke. Nih. Ya, selanjutnya Mas GG Mania. Ya, Halo, silakan. Ya, halo. ya, eh, saya sudah beberapa hari ini jadi anggota Pustaka Mitra Netra. Pertama-tama terima kasih atas usaha teman-teman dari Mitra Netra. Terus Ya, sekarang ini sama-sama. saya sedang mendengarkan buku Aroma Karsa. Untuk kualitas Oke. bahasa Indonesia-nya bagus sekali, tapi sayangnya untuk penyebutan beberapa istilah dalam bahasa asing suka terdengar masih agak kagok dalam penyebutan. Oke. Udah Ya, itu aja. jadi, oh ya. Ya. Oke, untuk pertanyaan pertama dari Mas Evan, Kak Budi atau saya? Ya, ya silakan Mbak Indah. Ya, jadi Mas Ervan, untuk ini ya yang buku permintaan memang Mitra Netra kami berusaha untuk memenuhi kebutuhan buku-buku dari teman-teman tunanetra. Jadi kami akan mengalih aksarakan ke dalam yang tadi 3 format, EPUB, Braille, dan audio. Nah, untuk kitab kuning itu kan berarti huruf-hurufnya yang ada di buku tersebut adalah dalam bahasa Arab. Ya, seperti itu. Kalau dibuat menjadi format EPUB, itu butuh coding-codingnya dan membutuhkan waktu cukup lama ya, Kak Budi ya, gitu ya kan. Iya. Nah, jadi memang ini diprioritasnya ke dalam huruf Braille, seperti itu. Nah, apakah bisa? Prinsipnya bisa, ya, Mas Erpan. Jadi, coba tanyakan juga ke lembaga, ke Yayasan Raudatul Mahfufin, karena di sana fokus mereka untuk yang buku-buku yang ini ya, yang bahasa Arab. Apakah sudah ada di sana? Seperti itu. Takutnya nanti menunggu pembuatan bukunya di Mitra Netra, padahal di sana sudah ada. Tapi kalau misalnya memang di sana belum ada dan mau dimasukkan ke Mitra Netra untuk dibuat menjadi buku Braille, itu silakan saja. Yang sekali lagi saya mohon untuk sabar menunggu, gitu ya kan, karena berdasarkan antrian dan prioritas. Seperti itu. Prioritas, kok ada prioritasnya apa? Prioritasnya itu untuk kayak seperti buku pelajaran, ya yang dalam Braille itu kita prioritaskan karena kalau buku pelajaran ada tenggat waktunya di sekolah. Jangan sampai nanti bukunya selesai, siswanya sudah naik kelas, seperti itu, ya. Gitu Mas Erpan. Oke, terima Silakan saja kasih. kalau mau dikirim ke Mitra Netra. Oke? Ya.
Lalu yang kedua, Mas Gege Mania. Mas Gege Mania untuk buku Aroma Karsa. Ya, di sini penyebutan istilah asingnya masih ini ya, masih kurang tepat ya. Atau itu terima kasih masukannya. Nanti kami akan lebih perhatikan lagi dalam pembacaan buku-buku, apalagi udah yang dalam ada istilah bahasa asingnya. Terima kasih masukannya, Mas Gege Mania. Ya, oke. Masih ada waktu lagi, dibuka pertanyaan lagi ya, Kak Budi Ada ya? tambahan, Mbak Mana Ida? udah ini ya? Ada tambahan? Ya, silakan, Iya. Mas Budi. Ya, untuk tadi pertanyaan yang menanyakan yang ada itu yang tidak bisa dibaca ya. Saya Ah, tadi download yang ILYI ya, oh ILY, iya, ah. menggunakan easy reader ini bisa dibaca dengan normal nih, bagus easy reader. Oh, Mas Gugum ya tadi ya tanyanya. Iya. Ah. Nah, namun untuk menggunakan Thorium Reader pada bagian pertamanya dia memang tidak bisa dibaca awalnya dan disarankan langsung ke daftar isi table of content, langsung ke navigation, pilih table of content, pilihnya langsung episode 1 atau ILI. Dan itu bisa langsung dibaca. Misalnya saya contohkan ya. Eh, Sebentar. Nah, itu langsung di sini langsung ke tabel of content aja untuk mengatasinya. Ini karena dari awalnya mungkin ada kesalahan script. Di episode 1 pilih Episode 1. Halo, namaku Sally. Aku Oh minta iya, maaf jika bisa. kalian iya. menunggu Dia lama. langsung. Nah, nanti gitu ya, langsung masuk ke navigation, table of content, episode 1. Itu bisa diakalin seperti itu. Nanti kita cek ya. Terima kasih masukannya. Ya. Langsung dicek lah sama Kak Budi. Keren Kak Budi. Terima kasih Kak Budi. Ya. Ya Mas Gugum ya tadi Iya, iya. sudah Kak Budi langsung Luar langsung biasa. cari bukunya. Luar biasa Iya. memang Kak Budi ini luar biasa. Admin Pustaka Mitra Netra itu luar biasa ya. Gitu. Masih ada waktu 2 pertanyaan lagi kali ya Kak Budi ya. Iya. Oke, selanjutnya ada Pratama Rizky. Pratama Rizky dan Erpan. Erpan. Pratama Rizky dan Erpan. Ya. Oke. Silakan ke Mas Pratama Rizky. Ya, selamat siang, Mbak Indah. Selamat siang. Ya, saya mau tanya, bagaimana kita bisa mendaftar sebagai anggota. Memang kemarin kita diajarkan oleh Mas Oki terkait bagaimana kita membuat akun atau login di Pustaka Mitra Netra. Lalu kita diminta untuk mengirim email, tapi memang sampai sekarang kami belum mendapat informasi terkait dengan pendaftaran yang kami lakukan. Untuk peserta yang kemarin kita mengikuti pelatihan komputer bersama Oke. Lalu pertanyaan kedua, apakah kita bisa juga mendapat buku soft file, buku kurikulum merdeka di Pustaka Mitra Netra gitu, Pak Indah. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Pratama. Selanjutnya Mas Erpan ya. Silakan. Saya udah selesai bertanya tadi, Pak. Saya Sorry, agak Mbak. kepencet. Oh, maaf. Yang kedua Risha. Ya, Mbak Risha. Silakan Mbak Risha RNQ di sini. Iya, terima Ah, kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya. Ya, yang ingin saya tanyakan pada Mitra Netra, apakah kira-kira kita bisa minta tolong kalau misalnya kayak kita dari sastra daerah itu kan ada
buku-bukunya tuh memiliki misalnya dia naskah-naskahnya semacam kayak aksara-aksara daerah itu kira-kira dari teman-teman Mitra Netra bersedia untuk membacakan seperti itu. Dan yang Oke. kedua yang saya pikir sampai sekarang ini permasalahan teman-teman yang ingin apa ya kayak buku-buku eh, soal-soal tryout itu apakah juga disediakan oleh teman-teman Mitra Netra? Betapa sulitnya sekarang teman-teman itu eh, masalah pembacaan dari soal-soal dengan keluhan-keluhan teman-teman tunanetra yang saya dengar yang mendaftar CPNS tahun kali ini. Seperti itu. Ya, terima kasih Mbak Risha. Iya. Yang pertanyaan pertama dari Iya, Mas pendaftaran ya. Pratama. Pendaftaran ya, Kak Budi. Ya, untuk pendaftaran pustaka, terutama untuk teman-teman yang mengikuti kursus online di Mitra Netra, dalam hal ini Mas Oki ya. Jadi setiap teman-teman yang mengikuti kursus kemudian ada pendaftaran, biasanya instrukturnya dalam hal ini Mas Oki menginformasikan ke saya agar di approve atau diterima ininya, walaupun misalnya tidak ada surat ke konfirmasi ketunanetraan. Nah, mungkin dari instrukturnya Mas Oki belum menginformasikan ke saya tentang gangguan tersebut. Nanti eh, teman-teman atau Bapak coba tanyakan ke Mas Oki, tolong di bagaimana tindak lanjut keanggotaan pendaftaran kami gitu. Nanti supaya nanti sampai Mas Oki menyampaikan ke saya agar di di approve gitu ya. Itu saya kira. Ya, yang kedua mengenai sovel buku kurikulum Merdeka. Mbak Indah saya kira bisa Oke, jawab itu. buku sovel buku kurikulum Merdeka. Jadi jika bukunya itu sudah ada dalam format EPUB dan ada di Pustaka Mitra Netra, itu bisa diunduh ya, Mas Iya. Pratama. Jika sudah menjadi anggota Pustaka Mitra Netra. Jadi silahkan aja nanti setelah diverifikasi emailnya, nanti bisa mencari buku pelajaran kurikulum Merdeka dan silahkan diunduh. Gitu ya Mas Pratama. Lalu yang kedua dari Risha. Risha di sini untuk buku-buku yang ada ini ya aksara yang daerah ya gitu. Jika ingin dibuat ke dalam format aksesibel, kalau memang aksara tulisannya itu masih dalam bentuk tulisan yang Latin ya, yang Dani itu masih bisa. Tapi kalau misalnya yang Aksara sudah ada Jawa susah. aksara Jawa itu kan ada tulisannya tuh meliuk-liuk kayak gitu ya kan. Nah, jika memang dibuat ke dalam format IPA itu harus diberi kode khusus dan belum tahu ya Kak Budi ya Nggak gitu bisa ya. dibaca, Nggak nggak bisa bisa dibaca. dibaca. Kalau misalnya dibuat ke dalam format Braille, kami di Mitra Radar belum tahu itu simbol braille-nya apa untuk yang aksara daerah itu gitu ya kayak aksara Jawa seperti itu. Begitu juga Ya, kalau dibacakan oleh kalau pembaca, di, pembacanya nggak tahu. iya seperti itu Risha kayak gitu. Dan untuk yang soal-soal ya, apalagi soal-soal untuk tryout ya untuk CPNS, eh, memang belum yang di Pustaka Mitra Neta sepertinya baru ada untuk yang UTBK ya untuk soal-soal yang UTBK. Untuk yang CPNS terima kasih nanti kami dari bagian produksi kami berusaha untuk memenuhi permintaan untuk penyediaan buku dalam soal-soal ini ya untuk yang CPNS. Begitu ya Risha ya. Oke, sudah jam 11.45 sepertinya MC sudah mau mengingatkan saya dan Kak Budi gitu. Ya, jadi kita sudahi dulu untuk diskusinya dan sesi hari ini. Ya, Kak Budi ada yang ingin disampaikan? Nah, sudah saya kira cukup. Oke ya, terima kasih teman-teman semuanya. Jangan lupa bagi yang belum mendaftar menjadi anggota Pustaka Mitra Netra setelah ditutup bincang dari ini segera mendaftar menjadi anggota Pustaka Mitra Netra dan mengajak teman-teman kalian yang belum menjadi anggota Pustaka Mitra Netra diajak untuk menjadi anggota. Banyak manfaatnya, ya.
Lalu untuk yang sudah menjadi anggota Pustaka Mitra Netra dan belum secara maksimal dapat membaca bukunya seperti itu, silahkan, ayo maksimalkan. Banyak buku-buku yang bisa kalian akses, yang kalian baca itu untuk menambah pengetahuan kalian seperti itu. Oh ya, Mbak Oke. Indah. Ya? Mbak Indah, ada di WhatsApp ada komunitas Pustaka Mitra Netra. Jadi yang sudah iya. terdaftar biasanya suka dikirimin email yang masuk mailis itu ada update buku terbaru. Di situ di bawahnya juga ada link untuk masuk ke grup WhatsApp Pustaka Mitra Netra. Oke, tuh kan lebih enak lagi. Jadi kan bisa langsung dapat infonya tuh, update mengenai buku-buku apa saja yang baru di upload di Pustaka Mitra Netra. Ya, demikian dari saya dan Kak Budi. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan ke Kak Dani sebagai MC. Baik, terima kasih Mbak Indah dan Mas Budi untuk semua penjelasannya. Nah, seperti janji saya nih tadi di awal, kita punya saldo dompet digital 50.000 untuk 4 orang, masing-masing dapat 50.000 ya. Penanya terbaik atau pertanyaan yang menarik. Kira-kira siapakah dia? Kak Yuli, silakan boleh dibacakan yang terpilih. Sudah di chat? Iya, Kak Yuli boleh? Nah, boleh dibacakan, mungkin tidak Terima semua baca kasih chat. tadi. Ya, Ya. silakan. Oke. Di sini seperti janji di awal tadi, ada 4 peserta yang beruntung mendapatkan kita. Bisa saya umumkan, ada Abdul Rahman Syah, yang kedua ada Risha RNK, yang ketiga ada Ahmad Gumilar, dan yang keempat ada Ega Ramadan. Silakan menghubungi WA admin atau cek di grup WA Bincang Daring Mitra Netra ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Yuli. Oke, teman-teman, itu ya tadi sudah ada di kolom chat juga. Jadi buat teman-teman yang namanya sudah terpilih sebagai pemenang nih, dapat saldo dompet digital, nanti boleh hubungi Kak Juwita ya kalau masih di grup WhatsApp. Ada Kak Juwita sebagai admin di sana, jadi nanti bisa follow up untuk pengiriman saldo dompet digitalnya gitu Kak ya. Dani, bisa diulang sekali lagi ya? Tadi yang pertama kurang jelas menyebut namanya. Oke, Kak Yuli boleh Suaranya, dibacakan ulang. Tadi agak putus-putus ya iya, di awal. suaranya putus-putus. Yang pertama tadi nggak jelas. Oke, boleh diulang Kak Yuli mungkin. Oke, 4 peserta yang ya Kak Dani. Yang pertama Ya, itu silakan. ada Abdul Rahman Syah. Oke. Yang kedua ada Risha RNK. Yang ketiga ada Ade Rahmat Gumilar, dan yang keempat ada Ega Ramadan. Iya, oke, itu dia ya. Oke. Mudah-mudahan sudah cukup jelas ya. Selamat untuk semuanya. Saya sampai di akhir bincang daring kita hari ini gitu ya. Izin pamit untuk semuanya. Terima kasih untuk yang sudah hadir. Sampai jumpa di bincang daring Mitra Netra berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.